main kripto ngapain? Scam tuh bahaya, hati-hati. Nanti duit kamu hilang lah, bla 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 bla. Saya itu kenal kripto karena ngelihat temen yang cuan gitu, yang tiba-tiba lifestyle atau gaya hidupnya berubah. Iya, kamu ngapain nih? Oh, saya main kripto katanya. Menurut saya Indonesia adalah salah satu yang terbaik. Memang adopsi kalah, tapi dari segi regulasi dan pajak, dari segi kripto Indonesia terbaik. Banyak orang yang terjun di dunia kripto itu hanya karena cuan. Saya bisa menjadikan BTC saya ini sebagai jaminan. Saya bisa pinjam sampai dengan 70% dari value market BTC pada saat itu. Tidak ada debt collector, tidak ada pengecekan mutasi bank. Kapanpun saya mau bayar, saya bisa bayar. Halo semua, balik lagi ke podcast Selar. Kali ini kita akan belajar banyak banget soal Launchpad, karena hari ini aku kedatangan tamu Pak Robi selaku CEO dari Komunitas, yaitu platform untuk crowdfunding atau IDO, Initial Dex Offering, yang bisa membantu project-project Web3 lebih berkembang, dapat funding, dan bisa lebih besar lagi. Tapi sebelum kita ke Pak Robi, mungkin aku remind lagi ke teman-teman yang belum ikutan airdrop Selar List, buruan ikutan karena udah mau akhir periode dan kita akan bagi-bagi token list ke kalian. Dan kalau misalnya kalian belum tahu cara-caranya, langsung cek description box karena udah ada di sana step by stepnya. Halo Pak Robi. Halo. Apa kabar? Baik, Ajeng apa kabar? Baik juga. Baik, lumayan capek sih karena kemarin habis event kali ya. Iya, Jadi 2 hari ya. lumayan padat kan, Sabtu Minggu terus ke Senin lagi gitu. Tapi ini aku happy banget karena sebetulnya kita udah plan untuk podcast dari kapan tahu ya Pak ya. Cuman karena Pak Robi tinggal di luar kota, jadinya baru sempat ketemu sekarang gitu. Thank you Bapak udah menyempatkan waktu untuk mampir ke podcast Selar. Iya, sama-sama. Thank you juga kesempatannya untuk bisa berbagi di sini ya, Jeng ya. Iya, oke, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol seru aja. Boleh. Pak. Aku juga pengen tahu banyak soal Launchpad dan juga platform komunitas sendiri, karena kan teman-teman di sini juga masih banyak yang belum tahu seperti apa sih sistem Launchpad, crowdfunding gitu. Jadi nanti aku bakal ngulik soal itu. Dan tapi sebelumnya mungkin boleh Bapak perkenalan dulu dari backgroundnya Pak Robi dan sampai ngebangun komunitas itu awalnya seperti apa Pak? Oke, boleh. Jadi lebih ke cerita-cerita aja lah ya. Iya, boleh Pak. Oke, jadi nama saya Robi, saya berasal dari Jambi. Basicnya itu saya pengusaha. Tadinya saya ada bisnis spare part motor. Jadi itu saya udah bangun dari sekitar 2010 lah ya. Tapi karena kemarin pada saat COVID, jadi banyak bisnis yang terdampak. Salah satunya bisnis saya. Nah, akhirnya di situ saya ya mencari-cari peluang lah. Pertamanya saya mencoba peruntungan di dunia forex selama 1 tahun, tapi kayaknya itu bukan untuk saya gitu. Saya merasa kayaknya nggak bisa ada masa depan di situ. Terus barulah di tahun 2021, tadinya saya udah kenal kripto dari 2017 gitu. Sama seperti banyak orang yang lainnya, saya itu kenal kripto karena ngelihat temen yang cuan gitu, yang tiba-tiba lifestyle atau gaya hidupnya berubah. Iya, kamu ngapain nih? Oh, saya main kripto katanya. Apa nih kripto? Ya udah, akhirnya saya masuk lah gitu, beli beberapa koin atau token. Tapi kan pada saat itu nggak ngerti ya, jadi cuman ikut-ikutan lah, FOMO lah. Beli ini, asal beli aja tanpa mengikuti projectnya, mengulik lebih dalam, ya kan. Terus ternyata 2018-2019 kan mulai drop atau down tuh, udah nggak, malah masuk bear market, bearish kan. Jadi akhirnya di 2018-2019 itu saya jual koin yang saya beli di 2017 pas peak itu, dan loss sekitar 70-80% lah. Karena takut duitnya jadi nol. Waduh, ini kayaknya bisa jadi nol nih ya. Ya udahlah, mending saya selamatkan 20%-nya gitu. Saya berpikir akhirnya jual. Kayaknya saya menyatakan kayak crypto is not for me gitu. Kayaknya bukan untuk saya. Ya udahlah, crypto scam gitu. Baliklah ke dunia persperpatan gitu. Terus baru 2020 COVID, bisnis saya terdampak, saya lari ke forex. Setelah itu karena forex nggak bagus, bukan untuk saya, akhirnya saya melihat lagi teman saya yang tadi dari 2017 main kripto masih bertahan dan malah makin bagus gitu kan. 2017 bull, peak, terus drop, dia bertahan sampai 2021. Terus asetnya naik berkali-kali lipat. Wah, berarti memang ada cycle, ada something dan ada cycle-nya. Jangan sampai kita berada di market yang salah, timingnya nih nggak boleh salah nih. Gitu. Nah, akhirnya 2021 dengan beberapa teman memutuskan untuk membangun
komunitas platform Launchpad gitu. Asik. Berarti memang ada ceritanya dulu tuh Betul, sebelum-sebelumnya. betul. Kenapa Launchpad, Pak? Kenapa nggak bikin exchange atau yang lain misalnya? Oke, oke. Jadi dulu di tahun 2021 kan memang narasi atau hype-nya tuh di seputaran DeFi, seputaran Launchpad gitu. Dulu awalnya banyak orang mulai dari Binance Launchpad. Iya. Setelah Binance Launchpad, ada banyak launchpad yang lainnya gitu seperti CDFI. Terus ada juga DAO Maker gitu kan, Iya. decentralized launchpad. Namun pada saat itu semua launchpad itu rata-rata punya tier, ada level, Iya ada iya. level. Jadi maksudnya kalau kamu mau ikutan di launchpad tertentu, kamu harus punya kayak $2.000 atau Sekian, iya $3.000 iya. token mereka. Ya, kalau nggak punya duit segitu, berarti kamu nggak akan bisa ikutan launchpad. Jadi, nah di situ kita melihat satu peluang, ada satu opportunity di mana kita ingin membuat launchpad yang tierless. Dalam artian nggak pakai tier, nggak pakai level system, sehingga siapapun yang mau berpartisipasi bisa. Itu sama seperti di Binance Launchpad. Saya punya 0,1 BNB pun saya bisa ikutan. Yang penting saya subscribe pada saat tertentu kan. Iya. Cuman bedanya adalah Binance itu centralized exchange, centralized launchpad. Kalau kita lebih ingin membangun decentralized launchpad, Decentralized. di mana ya orang bisa connect wallet aja, nggak perlu KYC, jauh lebih sederhana lah. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk yang baru-baru belajar Launchpad gitu, Pak, user friendly juga ya kelihatannya ya? Iya, ya memang kalau dibilang baru banget di dunia kripto, maka launchpad itu sesuatu yang cukup kompleks. Tapi Iya. kalau bagi orang yang sudah ngerti kripto, ya udah ngerti connect wallet, nge-swap dan lain-lain, launchpad cukup sederhana lah. Iya. Nah, launchpad mungkin banyak yang belum paham ya Betul. apa itu launchpad. Nah, kalau cerita soal launchpad itu bermula dari awalnya di tahun 2014 tuh ICO, Initial Coin Coin offering. Offering, ICO frenzy lah kita sebutnya, Iya. Ethereum dan lain-lain. ICO kan begini nih, misalnya saya developer, ada ide mau bikin suatu token, maka saya di website saya bikin aja ICO, Initial Coin Offering, di mana siapapun yang di dunia Web3 bisa kirim token atau koin, Ethereum, BTC atau apa ke wallet saya untuk mendanai project saya. Itu langsung berarti dari retail investor langsung ke dev team. Developer, ya. Nah, dengan adanya ICO frenzy ini banyak banget project-project yang scam. Mereka cuma bikin white paper, mereka bikin website, galang dana, setelah selesai galang Hilang. dana hilang, bye-bye, Iya. gitu ya kan. Nah, setelah ICO selesai, ada yang namanya itu tadi IDO, Initial Decentralized Offering, di mana Launchpad bergerak sebagai mediator, orang tengah lah istilahnya. Jadi dana-dana yang dikumpulkan itu semua dipegang oleh Launchpad, dan Launchpad juga bertanggung jawab untuk melakukan due diligence terhadap si projectnya, apakah projectnya bagus atau enggak dan lain-lain sebagainya. Jadi ini ada mediator lah, kita platform gitu. Dan itulah peran komunitas di situ. Betul, dan inilah peran komunitas beserta launchpad lainnya gitu. Berarti sekarang ada berapa jaringan, Pak, ya di komunitas yang dipakai? Kalau di launchpadnya komunitas, secara token itu kita ada di Polygon dan Arbitrum. Jadi Oke. token itu ada di jaringan Polygon dan Arbitrum, tapi kita support semua chain, semua EVM compatible chain, Solana, Sui, Aptos, Ton, kita support semua. Kita Oke. ya chain agnostic and project agnostic. Dalam artian kita juga bisa mengikuti narasi. Launchpad menurut saya Launchpad juga sesuatu platform atau narasi yang cukup kekal karena kita bisa mengikuti zaman. Contoh di 2021 bull market kemarin, narasinya adalah DeFi dan GameFi. Iya. Jadi kita banyak launching project-project GameFi, ya kan. Nah, di 2024 ini menurut saya narasinya lebih ke arah seperti meme coin, terus Telegram mini apps kan banyak tuh, Iya, Dogs, Cats dan lain-lain, MemeFi ya kan. Dan ada juga beberapa project RWA, dan yang akan datang ke depan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan, saya melihat AI agent itu bisa menjadi salah satu narasi yang cukup berkembang. Nah, kita bisa mengikuti karena kita launchpad yang project agnostic. Ada beberapa launchpad yang mereka hanya fokus di GameFi. Ya, betul. Nah, kalau kita project agnostic and chain agnostic. Berarti itu
lumayan komplit juga sebetulnya, udah Iya ada situ betul, semua ya. Dan aku kayak betul, lumayan kaget juga karena ini dibuat di Indonesia gitu oleh produk Indonesia. betul Which betul, is, tapi aku kalau lihat di medianya tuh di Instagram semuanya pakai bahasa Inggris ya Pak. Karena betul, memang mungkin projectnya pun yang join targetnya nggak cuma Indonesia kan, tapi betul untuk sekali, seluruh juga betul gitu. sekali. So far udah berapa banyak project Pak yang dibantu di Launchpad? Oke, dari tahun 2021 kita sudah bantu sekitar 200-an project. Wow. Baru satu yang project Indonesia, sisanya justru project luar gitu. Dan Nah, seperti kata Ajeng, memang dari awal kita bangun project ini kita nggak pernah fokus ke Indonesia mm-mm, karena menurut kita market kripto itu global. iya, Dan dulu pada saat pertama kali kita bangun project ini, kalau kita langsung menyatakan diri kita dari Indonesia itu agak berat ya Pak. sentimennya agak negatif. Cibaduyut, langsung dicap Cibaduyut. Betul. Dev Cibaduyut katanya. Ya udah, daripada kita fokus ke yang negatif-negatif, akhirnya kita fokus ya udah ini kan market kripto. Kenapa kita mesti fokus Indonesia? Mm-mm. Global aja gitu. Kita punya banyak Telegram group mulai dari Turki, Germany, Russia, Indonesia, semua ada. Nah, Wow. setelah kita cukup establish, barulah kita mulai istilahnya main di Indonesia, lebih fokus event-event di Indonesia begitu. Menarik, menarik. Karena memang itu juga dirasakan sih Pak. Di Salar ini Hmm. tuh kalau misalnya kita mention Project Indonesia, jadi kayak ada semacam stigma sendiri ya Pak kalau Betul, Project betul, Indonesia. Tapi betul. makanya kita lagi fokusnya di Stellar World-nya, which is Hmm, yang global market-nya gitu. betul. Jadi nggak banyak mention soal Indonesia sejujurnya. Karena emang udah merasa dan nggak tahu mengaruh atau enggak di project yang lain. Tapi untuk kita sendiri ketika mention Indonesia agak sedikit slow ya untuk perkembangannya gitu. Jadi Betul, betul. nggak dilihat secara sesuatu yang besar Ya, karena gitu. ya sebenarnya ini sayang sekali. Mm-mm. Indonesia punya potensi menurut saya. Cuman Betul. memang kita masih kalah lah dari segi blockchain adoption, Mm-mm. blockchain teknologi, crypto adoption tuh kita masih kalah. Jauh di bawah. Misalnya Southeast Asia aja kita tuh di belakang kayak Singapura, Iya, Malaysia, Vietnam, Thailand, Taiwan. Ya. Taiwan kita tuh masih di belakang. Tapi saya melihat itu justru bagus. Mm-mm. Artinya kita adalah project-project yang early gitu. Iya. Dalam artian kalaupun kita masih dianggap atau dicap jelek, nggak apa-apa kalau kita keep on building, Mm-mm. deliver roadmap kita dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pada saat banyak developer Indonesia yang mulai beralih dari startup Web 2 ke Web 3, ya pasti kita yang akan dicari gitu. Betul, setuju banget, Nah, setuju. ya Berarti kan? teman-teman yang lagi nonton ini tuh harusnya merasa beruntung ya, karena kalian Betul, ada di early adopter betul, dan lagi belajar juga, jadi nggak ketinggalan. betul Karena sekali. teknologi arahnya akan ke sana juga kan ya Pak. Betul, betul sekali. Saya setuju banget. Jadi ya justru di sini kita mau urge teman-teman Mm-mm. developer, ya baik developer maupun pelaku-pelaku startup, ya kan, Iya, lebih baik maksudnya coba jangan jangan stigma negatif dulu terhadap kripto. Banyak orang betul. maksudnya harus pelajari kripto lah menurut saya. Iya, Karena iya, kripto bukan cuman soal pump and dump, bukan cuman soal meme coin, bukan cuma iya. soal harga gitu. Jangan masuk kripto karena harga. Oke, semua masuk kripto karena cuan, boleh, Hmm, tapi dalemin lagi gitu. Banyak betul. teknologi-teknologinya. Setuju, setuju. Dan itu jadi apa ya? Project-project Web3 itu nggak cuman dia punya produk berupa token ya Pak, tapi Betul. juga banyak solusi yang diselesaikan gitu dengan produknya mereka gitu, dan itu sangat-sangat bagus kalau dipelajari aja lebih dalam lagi. Kayak misalnya nih contohnya aja salah satu koin yang lumayan besar di Indonesia tapi kayaknya agak sedikit negatif stigmanya, kayak Manta aja. Dia tuh kan udah terlalu negatif, tapi sebetulnya eh, project itu bagus gitu. Di belakangnya Mm-mm. tuh tentang privacy, tentang keamanan. Kalau diperdalam lagi tuh sebetulnya ya banyaklah project-project seperti itu. Setuju Cuma kan sekali. ada satu dan lain hal jadinya jadi jelek. Itu sih itu yang sangat sayangkan ya. Jadi Iya, kalau misalnya menurutku juga kalau teman-teman mau belajar perdalamnya ya di teknologi blockchain sendiri ya Pak. Karena betul. di Indonesia tuh sekarang regulatornya lagi melihat ke sini. Mm-mm. Jadi semua regulasi soal kripto juga dipermudah gitu. Setuju. Salah satunya yang institusi, jadi non perorangan udah bisa Beli beli kripto. kripto. Betul, Nah, betul. itu gimana Pak? Kalau untuk komunitas sendiri ada nggak semacam mungkin fitur baru atau service baru untuk yang institusi Pak? Oke, mungkin menurut saya itu lebih ke arah untuk exchange ya. Jadi Oke. dalam artian yang tadinya hanya perorangan yang boleh beli Mm-mm. kripto di exchange, sekarang udah boleh institusi. Itu Ya, bagus untuk mendorong adopsi adopsi. bagi institusi. Karena kalau kita melihat global, contohnya di Amerika, sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan Amerika, BlackRock, fund-fund Iya. manager, mereka akhirnya membuat reksadana atau ETF, Bitcoin ETF, Ethereum ETF. Artinya kan mereka galang dana dari Mm-mm. masyarakat. Nah, harusnya Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menjadikan, menurut saya ya, bisa menjadikan kripto
dan blockchain teknologi sebagai salah satu alternatif untuk Setuju. mereka berinvestasi, ya kan. Kalau bicara soal regulasi ya, menurut saya Indonesia adalah salah satu yang terbaik. Setuju. Terbaik karena kenapa? Gini, ya memang adopsi kalah, tapi dari segi regulasi dan pajak, dari segi kripto Indonesia terbaik. Sebagai perbandingannya, kalau India ya, kita banyak user juga dari India. Di India itu regulasi kriptonya begini Ajeng. Jadi misal kamu sebagai perorangan, Iya. kamu beli 5 kripto A, B, C, D, E lah gitu ya. Yang profit, yang cuan, pemerintah India akan ngambil 30% capital gain. Tapi kamu nggak boleh offset sama yang loss. Jadi kalau kamu di sini cuan 50%, yang sini loss, ini pemerintahnya nggak mau tahu. Dia akan nge-tax yang cuannya aja. Harusnya kan kalau secara fair ya ini ditotalin dong, Iya. ya kan, dikalkulasi. Saya cuan di satu, yang ini loss berapa? Dibagi. Total ada cuan nggak? Kalau total ada cuan ngambil 30% masih wajar, cengli gitu istilahnya. Tapi ini enggak. Setahu saya di India seperti itu. Capital gain dari yang cuan aja, yang loss kamu nggak bisa offset. Gitu. Sangat tidak menguntungkan. Sementara nggak fair. Menurut saya nggak fair. Sementara kita di Indonesia, setahu saya peraturannya sekarang itu fee kayak saham. Jadi pajaknya udah final. Fee beli sekitar 0,33 sampai 0,38%. Jual juga kurang lebih seperti Sama. itu. Ya. Jadi misal kamu hari ini beli Bitcoin 100 juta, tiba-tiba 10 tahun lagi jadi 1 miliar. Itu pemerintah nggak akan lihat 900 juta profitnya. Yang dilihat adalah pada saat kamu beli udah kena 0,33 sampai 0,38%, kamu jual, kamu juga udah langsung bayar pajak. Dengan catatan kamu harus trading di exchange lokal yang terdaftar. Betul, Gitu. setuju sih, itu setuju banget. Dan aku juga ngelihat kemarin kan sempat ngobrol sama Mbak Asi juga dari asosiasi, which is pemerintah tuh sedang mempersiapkan industri kripto memang siap untuk diadopsi secara massal. Mungkin dari segi teknologinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, dan mungkin exchange juga kenapa harus PFAK, karena juga untuk keamanan gitu, dan juga kenapa ada bursa gitu, itu juga untuk keamanan Dana. investor Ya, gitu. betul. Terus juga sekarang non perorangan, institusi atau perusahaan gitu udah bisa beli exchange juga sebetulnya ngasih alternatif lain juga gitu. Selain reksadana, mungkin deposito, ada lagi yang lain untuk jadi investasi gitu. Dan exchange juga diharuskan mempersiapkan tim research yang memang yang memang bagus gitu untuk memberikan market outlook untuk teman-teman di institusi. Ya. Itu kan kayak menurutku itu sangat-sangat positif. Mendukung ya. Sangat-sangat mendukung gitu. Dan nantinya itu bakal banyak juga event-event yang diadakan oleh pemerintah gitu untuk menambah adopsi gitu. Dan bahkan perbankan juga sekarang lagi banyak yang ngurus sandbox untuk tokenisasi, which is juga itu kan sangat bullish ya naratifnya kalau di Indonesia untuk adopsinya. Itu sangat aku happy banget mendengar itu, dan salah satu yang menurutku bersyukur karena pemerintah terbuka. Betul, gitu, saya setuju. Tapi menurut saya, dari segi trading, keamanan trading, keamanan dana investor di centralized exchange atau bursa itu sudah bagus. Tapi next step adalah pemerintah harus lebih mendukung dari sisi teknologi blockchain, seperti misalnya dibikin sandbox untuk decentralized exchange, DEX, DeFi dan lain-lain. Karena menurut saya banyak orang yang terjun di dunia kripto itu hanya karena cuan, karena mereka hanya banyak diarahkan untuk bermain di CEX atau centralized exchange, ya kan. Sementara ada banyak teknologi di belakang itu yang mereka nggak tahu, gitu. Contoh, misal kita ngomong BTC dan Ethereum aja lah ya. Misalnya orang nggak tahu bahwa Ethereum itu adalah proof of stake. Banyak orang beli Ethereum, mereka hanya taruh di exchange, berharap harganya naik. Mereka nggak tahu bahwa ada banyak platform restaking, atau nggak usah restaking lah ya, staking Ethereum di luar sana yang bisa memberikan yield. Ya kan. Terus contohnya saya juga banyak ngobrol sama orang. Saya tanya, kamu beli apa? Saya beli BTC. Oke, kamu tahu nggak BTC kamu tuh bisa dijadikan jaminan? Jaminan gimana katanya, ya kan. Banyak yang bingung. Ini juga saya nggak akan tahu kalau saya nggak berkecimpung di dunia kripto. Nah, ya kan. Betul. BTC kan adalah aset digital, ya kan. Saya selalu membandingkan dengan saham. Kalau saya adalah retail investor di dunia saham, saya beli saham apalah gitu. Jika saya butuh uang, maka saya harus menjual saham ini untuk dijadikan uang untuk kebutuhan saya. Sementara jika saya beli BTC atau Bitcoin dan saya butuh uang, saya bisa menjadikan BTC saya ini sebagai jaminan. Saya bisa pinjam
sampai dengan 70% dari value market BTC pada saat itu. Yes. Dan tidak ada debt collector, Nggak tidak ada ada pengecekan ya. pengecekan mutasi bank, ya kan. Kapanpun saya mau bayar, saya bisa bayar. Hari ini Betul. saya pinjam $1.000 bisa nggak? Misalnya saya bisa pinjam 50.000, tapi saya cuma mau pinjam 1.000 aja. Bisa. Bisa. Besok saya mau balikin karena sudah ada uang, bisa nggak? Bisa. Bisa. Sementara kalau Iya. di institusi seperti bank, mana bisa? Nggak Saya udah bisa. tanda tangan, saya mau KPR 5 tahun. Justru saya mau bayar cepat pun, bahkan kena apa? Penalti. Bener nggak? Saya mau bayar cepat loh, saya bukan ini, malah Iya. kena denda gitu kan. Nah, itu ada banyak hal-hal yang orang nggak tahu kalau mereka nggak dalami dunia kripto. Yes, Menurut- setuju sih Pak. Sama aku juga setiap beli aset kayak Solana, Ethereum, itu aku selalu beli staking lagi. Jadi kayak kita punya investasi di suatu aset, terus aset itu bekerja untuk kita juga untuk ngasih passive income. Betul. Dan itu bisa yang 1 minggu, 2 minggu juga ada, bahkan yang kayak harian nggak perlu di waktu juga bisa. Dan itu pun kalau misalnya kita pasang untuk 2 minggu, biasanya kalau butuh dana darurat bisa langsung ditarik Betul, juga gitu. Itu tuh banyak banget hal-hal seperti itu ya Pak, yang mungkin teman-teman taunya beli udah taruh nunggu naik jual. Padahal tuh bisa di investasikan lagi. Iya, dimanfaatin Manfaatkan lah ya. lagi semaksimal mungkin Bener, gitu. bener. Itu sih aku juga kalau nggak terjun ke kripto, ke industri Web3 kayak nggak tahu itu Nggak sih. tahu ya. Tapi ternyata ya bener kata orang, katanya making money di kripto itu selama kita tahu cara mainnya, cara industrinya bekerja, itu bisa menghasilkan lumayan ya Pak. Setuju. Iya Pak. Boleh nggak Pak di-share ke kita, selain tadi dari earn, dari staking gitu, ada gak sih potensi-potensi menghasilkan dana gitu atau capital dari kripto? Potensi menghasilkan dari kripto selain Kayak dari airdrop, dari yang kita staking, ada lagi nggak yang lain? Oke, kalau di kripto apa ya? Banyak kan orang kan trading ya. Trading. Kalau arbitrage sebenarnya bisa, tapi menurut saya itu sudah sulit dan itu harus ada bot yang jauh lebih Iya. canggih lah ya. Nah, mungkin Launchpad ini yang banyak orang nggak tahu. Mungkin saya boleh cerita ya soal Boleh, Launchpad Pak. ya, karena ini juga cukup menghasilkan gitu. Jadi Launchpad kalau trading kan gini, kita beli token, kita berharap harganya naik. Iya, Benar ya? betul. Kalau di Launchpad itu biasanya kita membeli suatu token, tapi tokennya belum listing. Nah, kalau di komunitas, tokennya itu biasa jarak antara tokennya launching atau sale-nya dengan listingnya itu paling berjarak antara 7-10 hari. Oh, Nah, deket ya. deket. Jadi user juga tidak perlu melihat apakah, maksudnya gini, kalau trading kan harus pantau market terus, harus Dior dan lain. Kalau di Launchpad, terutama di komunitas tidak. Karena kenapa? Karena di komunitas kita ada refund policy atau kebijakan pengembalian dana. Nah, sama seperti kalau kita belanja di marketplace, misalnya kita nggak suka barangnya, kita boleh refund. Maksudnya seperti apa refund? Refund ini gini, misalnya tanggal 1 Januari ada sale, kita beli dah harga tokennya $1 aja, secara sederhana. Kita beli $1.000. Nanti dia tanggal 10 kalau dia listing, itu biasanya ada waktu 1-3 hari, tergantung deal dengan projectnya, ada kebijakan pengembalian dana. Kalau pada saat dia listing ternyata harganya drop atau turun, maka Ajeng sebagai user tinggal klik refund aja. Oh, Ajeng bisa dapat $1.000 itu kembali, 1.000 Wow. USDT itu. Gitu. berarti ada jaminan keamanan juga untuk aset kita ya? Betul. Ya, Wow. dalam periode tertentu ya, 3 hari itu. Betul. Nah, ini kita berevolusi. Pada saat awal di tahun 2021 kita mulai, tidak ada kebijakan pengembalian dana. Dulu kan market lagi bullish. Banyak yang listing langsung naik 10x, 20x gitu. Wow. Pada saat bearish, banyak project yang setelah listing harganya drop. Oke, terus ada project yang akhirnya mereka abandon the project dan lain-lain. Nah, kita selalu beradaptasi sesuai market. Akhirnya banyak launchpad leading di dunia kripto seperti kita menerapkan refund policy, sehingga lebih memberikan jaminan kepada user-user kita. Oh, Jadi I see. setidaknya user oke, saya beli di $1. Saya lihat nanti pada saat dia listing harganya naik nggak, atau saya profit nggak. Kalau enggak, atau saya memutuskan untuk tidak support projectnya, nggak bullish di projectnya, ya saya klik refund aja. Maka kita udah pakai smart contract semuanya, dana 1.000 USDT-nya langsung masuk ke wallet kita. Oh, I see. All by smart contract. Berarti jadinya aman juga ya Pak ya, Iya. untuk yang misalnya teman-teman mau dapetin experience, Betul. cobain Launchpad. Karena biasanya tuh kalau kita belajar cuman baca dan dengerin doang tuh nggak nempel. Tapi kalau kita Betul. merasakan sendiri, cobain sendiri tuh kayak jadi tahu gitu. Betul. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang mau ikutan Launchpad ini, ada nggak syarat tertentu dan juga minimal berapa? Oke,
nggak ada syarat tertentu, dan karena kita tierless juga kita nggak ada minimal. Syaratnya cuma beli com. Com ada di exchange lokal toko kripto, beli com terus withdraw com ke walletnya pakai jaringan Polygon. Setelah itu staking aja comnya di platform staking kita ya. Buka Oke. aja website kita www.komunitas.net. Setelah itu ada staking platform, stake aja comnya di sana. Stake com di platform kita ada beberapa periode, mulai dari 30 hari, 60 hari, 90 hari sampai yang 2 tahun. Oh. Gitu. Masing-masing dengan reward yang berbeda-beda. Kalau stake yang paling panjang yang 2 tahun itu memang lock staking. Tapi setiap kita dapat marketing token dari project-project, kita juga akan memberikan kepada orang yang staking 2 tahun ini. Jadi secara tidak langsung, waktu kamu staking com 2 tahun, bukan saja kamu akan dapat hak untuk ikut IDO, tapi kamu juga akan dapat token-token gratis. Oh, tokennya tuh kayak token-token yang memang launching di launchpadnya. Betul. Biasanya ada project nih, katakan Ajeng punya project, Ajeng mau launch di komunitas. Maka kita biasanya akan minta charge platform fee, plus kita juga minta sedikit token, $10.000 worth of token yang untuk kita bikin campaign marketing, kita bagi-bagi. Salah satunya sebagian persentasenya akan kita bagikan kepada orang-orang yang staking com selama 2 tahun. Oh Gitu. gitu. Berarti 2 tahun nih kayak sama dengan punya reksadana gitu kan selama 2 tahun. Istilahnya gitu. Mereka percaya sama com, mereka berani staking panjang, kita juga akan Kasih benefit. kasih benefit lebih. Wow, Kurang wow. lebih gitu. Menarik ya. Ya. Pak, itu kan dari sisi untuk usernya ya Pak. Kalau dari sisi project sendiri ada nggak syarat tertentu yang memang bisa memastikan bahwa project-project itu eligible untuk launching? Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi kita selalu ikutin hype atau narasi, dan biasanya stepnya adalah pertama mereka harus isi assessment form kita. Kita punya assessment form, mereka isi, dan nanti ada tim internal due diligence kita yang akan ngecek. Kalau nanti apa aja yang dicek? Biasanya ya kita akan cek dari segi timnya. Siapa ini timnya, ya kan? Mereka boleh aja anonymous, tapi kita tetap akan KYC. Dalam artian jika terjadi apa-apa, kita akan buka KYC ini. Gitu. Yang kedua, kita lihat dari sosial medianya. Sosial medianya bagus nggak? Mereka serius nggak bangun community-nya? Telegramnya juga kita lihat. Terus kalau bakers, ya kita lihat juga, tapi bukan Sesuatu hal yang yang penting, terpenting yang banget. terpenting ya. Iya, bukan yang terpenting. Kita banyak dapat project yang bakersnya cukup gede-gede, ya kan? Tapi ternyata nggak perform, atau mereka nggak bisa mendeliver roadmap mereka. Ada juga yang kita dapat project yang sama sekali nggak ada bakers, mereka cuma Telegram mini apps biasa, tapi mereka bisa punya kayak 40 million users, 40 juta orang. Jadi itu bukan hal yang terpenting bagi kita. Iya. Nah, jadi beberapa poin-poin itu kalau mereka ada dan lolos, biasanya kita akan nge-charge mereka upfront payment. Jadi itu adalah Jaminan ya. revenue modelnya kita. Jadi katakan 10.000 ya, maka Ajeng sebagai tim project harus bayar 10.000 untuk listing lah di tempat kita. Wow, Gitu. berarti memang udah ada step-step yang harus dipenuhi dulu nih Betul. sebelum launching. Betul. Jadi pengen buruan cek komunitas, bikin Iya. akun terus kan langsung Iya. lihat-lihat. Sebenarnya nggak perlu bikin akun karena kita decentralized, jadi kita juga untuk sementara nggak ada KYC-an, cukup connect wallet aja. Wallet, oke. Walletnya yang Polygon ya. Ya, wallet apapun, tapi jaringannya yang Polygon, decentralized wallet apapun, Sepol, MetaMask, Trust, apapun. Tuh teman-teman kalau misalnya mau belajar-belajar lihat-lihat, terus juga konten-kontennya juga ada ya Pak di Instagram, untuk kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi gitu, karena kayaknya potensi untuk menghasilkan juga dari Launchpad ini kan lumayan kalau kita beli sebelum listing, ketika dia listing jadi naga itu kan Iya, betul. lumayan jadi beberapa kali lipat kan. Betul. Kalau seandainya pas listing nggak bagus gimana? Ya refund aja. Tinggal Karena refund. kan kita ada refund policy. Iya. Gitu. Oke, Pak, kalau misalnya pernah nggak ada satu project yang ketika listing dia tuh naiknya nggak masuk akal gitu, ternyata tiba-tiba melejit aja. Oke, kalau di bull run 2021 ada beberapa yang pas listing tuh naiknya kayak 20 kali lipat, 30 kali lipat dari harga yang kita beli. Belakangan di bull run kali ini memang belum ada yang sampai 20-30, tapi 5 kali lipat, 7 kali lipat, 8 kali lipat Itu banyak. ada. Iya. Ya, banyak. Wow. Jadi pengen buru-buru beli nih. Ya, tapi kan biasanya kalau beli
token di komunitas atau launchpad yang lainnya itu ada yang namanya vesting. Iya. Jadi misalnya kita beli $1.000 token itu nggak langsung dapat, paling at TGE itu 20% sampai 25%. Nanti kayak setiap bulan gitu ya Pak Nah, dibagi. ada semua refund policy-nya berapa hari, terus kebijakan vesting dari project-nya berapa lama, itu semua ada dijelaskan di per project card di launchpad komunitas. Jadi kayak bisa sebelum kita ikutin launchpad itu kita baca dulu term and condition-nya. Betul. Kalau misalnya memang sesuai dengan financial plan kalian bisa ikutin gitu. Betul. Sebetulnya banyak cara juga ternyata ya untuk mengelola aset. Karena kan kalau dulu nih waktu aku di bank itu yang aku tahu cuma ada ST, reksadana gitu yang sebulan yield-nya maksimal jadi 7,5 itu maksimal, itu pun yang lumayan agresif ya, atau di 6 atau di 5 gitu. Tapi ketika masuk ke industri ini ternyata sehari bisa 30% bahkan 100% juga pernah. Jadi Iya, kayak iya, iya. Ya. dan aku ngerasa ini industri mumpung belum banyak yang sadar, Ya. jadi ya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Tadi Gitu. 7,5% bahkan PA ya, Iya. tahunan ya. Tahunan. Nah, kenapa tahu nggak Ajeng? Karena Kenapa itu, industri kripto ini belum mature. Kalau industri di dunia kayak saham atau di perbankan itu sudah terlalu mature. Jadi tidak Iya. ada lagi peluangnya. Betul. Gitu. Karena industri ini masih early, masih dalam adoption phase. Ya, jadi peluang tuh sangat banyak gitu. Dan kita adalah orang-orang atau pemain-pemain yang awal gitu, sehingga pasti akan banyak dengar suara-suara sumbang. Ah, main kripto ngapain? Scam tuh bahaya, hati-hati. Nanti duit kamu hilang lah, bla 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 bla. Early. Iya. Ya kan? Bener nggak? Kalau suatu hari orang semua sudah punya wallet, ya sudah, berarti udah nggak early lagi. Iya, setuju sih, betul sih Pak. Tapi Pak kalau sangat dari regulator Pak, ada gak sih Pak harapan dari komunitas? Karena kan udah lumayan mendalami launchpad, produknya juga banyak sama project-project. Ada gak keinginan untuk pemerintah membuat regulasi tertentu gitu akan satu hal? Oke, ada sebenarnya, tapi ya karena kita nggak begitu ada jalur ke arah situnya, jadi kita lebih ke wait and see the market ya. Jadi pada saat saya baca-baca, saya pelajarin di OJK itu sudah ada yang namanya equity crowdfunding, urun dana untuk ekuitas. Ada beberapa platform seperti Santara, BeShare gitu kan yang udah dapat equity crowdfunding, ya kan, Crowdana dan lain-lain itu platform equity crowdfunding atau urun dana ekuitas gitu ya. Nah, urun dana di dunia kripto atau crypto crowdfunding itu belum ada. Nah, gitu. Ya, jadi sebenarnya harapan saya kalau nanti kripto udah benar-benar pindah ke bawah OJK, OJK akan melihat ini sebagai suatu peluang karena ini ya bahkan menurut saya jauh lebih safe dibanding equity crowdfunding. Itu tadi ada kebijakan pengembalian dana, di tempat lain mana ada gitu ya kan. Nah, kita sudah berhasil membuat bukan cuma kita, bukan satu-satunya launchpad yang punya refund policy. Top 10 launchpad rata-rata punya gitu. Kita termasuk salah satu top 10 launchpad di dunia, dan top 10 launchpad rata-rata punya refund policy gitu. Dan kalau ini diterapkan, OJK bisa punya regulasi yang jelas urun dana di dunia kripto, ya kan pasti akan bagus sekali gitu. Orang akan lebih terbuka. Iya sih, setuju sih. Soalnya dulu juga pernah ada sih perusahaan crowdfunding juga, cuman akhirnya bukan kripto tapi akhirnya dia kasus sih Pak, bawa kabur uang Namanya nasabahnya. apa? Gak boleh disebut-sebut ya. Tapi takut banget. dia bukan crypto crowdfunding bukan, kan? dia kayak lebih ke tanam-tanaman Pak. Jadi kayak nanam-nanam kayak kita mendanai petani untuk nanam tumbuh-tumbuhan gitu, nanti hasil panennya dibagi. Tapi aja tuh nggak jalan. Gitu, mungkin kayak pemerintah agak sedikit concern tentang itu. Dan mungkin kalau soal kripto perlu banyak dimatangkan lagi sih kayaknya mungkin ya Pak ya. Setuju. Tapi ya bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. Cuman ya pemerintah dan di sini khususnya mungkin OJK harus lebih, menurut saya ya, harus lebih banyak profesionalnya yang memang pelaku lah di industri kripto. Iya, setuju Pak. Wah, lumayan banyak ya. Mungkin semoga teman-teman belajar banyak juga ya. Nanti boleh juga sih mampir ke Instagramnya atau akun sosial medianya komunitas juga, biar dapat spill project apa yang bakalan launching juga kan ya. Iya, boleh. Pak, nanti aku mau tanya dong Pak, pertanyaan Bapak lagi hold koin apa Pak? Oke. Boleh share gak? Mungkin portofolionya gitu, ininya gimana? Oke. Jadi kalau saya adalah dulu di tahun 2017, balik lagi cerita sedikit.
dulu saya nggak beli BTC. Oke, Hmm. kenapa? Ini pemikiran 70-80% orang bahwa BTC sudah setinggi ini, sudah semahal ini. Kalau saya beli paling uang saya kali 2. Bener nggak? Ya, Istilahnya gitu ya. iya Karena sih. kan uang saya sedikit, jadi paling kali 2. Saya mau cari koin-koin yang bisa kali 10, kali 20 gitu ya. Itu pemikiran dulu. Terus seiring saya mulai terjun di dunia kripto, mulai dari kayaknya 2022 apa 2023 saya mulai cicil beli BTC. Jadi kayaknya per sekarang portfolio saya 50% lebih itu BTC. Karena Wow. bagi saya beli BTC itu nabung, beli Bitcoin itu nabung. Kalau kayak zaman dulu orang tua saya gitu, mereka nabung emas. Mm. Mereka ada uang, mereka beli emas. Ada uang, beli emas. 1 gram, 2 gram, mereka nggak peduli harganya. Yang penting mereka tabung Iya. untuk masa depan. Bagi saya Bitcoin tuh seperti itu. Saya ada 1 juta rupiah, saya beli Bitcoin. Ngerti nggak? Saya Iya. anggap ini nabung gitu. Saya nggak peduli saya cuma dapat 0,00 sekian. Nggak, saya nggak peduli karena time frame saya panjang. Saya nggak Mm. ngecekin harga BTC terus. Saya bukan trading, jadi saya nggak ada Waktu untuk ini ya untuk ke sana. seperti itu ya kan. Lebih baik saya ada uang, saya tabung. Karena aset yang lain bukan bukan berarti aset yang lain tidak bagus, properti ya kan dan lain-lain. Tapi untuk main di properti itu kamu nggak akan bisa dengan 10 juta rupiah gitu. Iya. Bener nggak sih? Iya. Kamu punya 10 juta mau beli tanah di mana gitu ya kan? Nah, kalau beda dengan Bitcoin dan aset-aset kripto, saya punya dana dikit, saya bisa nabung beli itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahkan BTC saya ini bisa dijadikan jaminan. Kalau saya Iya. butuh uang, saya tinggal jaminin aja, saya pinjam dulu. Betul. Kalau nanti BTC-nya naik, saya bisa jual sedikit dan saya bayar. Oke, 50% BTC, sisanya saya bullish di AI agent. Jadi mungkin ini narasi yang belum banyak Oh. diceritain sama orang, tapi menurut saya dalam 3-6 bulan ke depan setidaknya narasi AI agent ini bisa menjadi sesuatu yang hype ya. Kalau current hype itu kan kayak meme gitu, terus Telegram mini apps itu juga cukup hype ya. Iya. Tapi kalau AI agent ini cukup bagus dan saya bullish lah di AI agent. Boleh nggak di-spill tickernya, Pak? Boleh. Jadi salah satu AI agent yang paling leading sekarang itu dia ada di ekosistem Base. Oke, nama tickernya adalah Virtuals. Virtual protocol. Virtual Protocol. Aku pernah bahas itu di kontenku di TikTok. Itu juga Ya, banyak yang ya, nonton Virtual sih. Protocol. Tahu ya. Tahu, tahu. Virtual Protocol itu sejenis pump fund di mana Betul. semua orang bisa create AI agent sendiri, lebih gampang gitu. Dan saya cukup bullish lah, apalagi Virtual Protocol kan di cek listingnya Iya, belum begitu belum, banyak, belum, bener nggak? belum. Baru di, kalau nggak salah terakhir Qcoin ya, sama Bybit ya, Mm-mm. baru di dua Belum itu. di yang lokal juga bahkan belum ada juga gitu. Betul, ya kan? Nah, itulah kenapa saya selalu bilang ke teman-teman yang main kripto, jangan cuman main di checks, sayang Hmm, banget. Kalau iya, kamu cuma main di checks itu kamu udah beli token yang udah naik sekian kali lipat gitu. Kalau bisa pelajarilah apa itu DEX, ya kan? Ya maka dari itu kita di komunitas pun bersama teman-teman yang ada satu tim di komunitas, akhirnya kita tuh memutuskan kita bangun sebuah kayak platform untuk belajar bagi orang-orang yang ingin belajar kripto gitu. Kita lagi bangun websitenya, lagi on progress gitu. Jadi maksudnya adalah bukan cuman di grup ini, kita bukan cuma akan memberikan signal-signal apa yang menurut kita bagus, market update, karena market selalu berubah. Kripto tuh narasinya cepet banget loh iya, berubah, bener-bener cepet banget. Waktu saya di Dubai itu banyak, saya ke Ton Gateway itu banyak cerita soal Ton Telegram mini apps dan lain-lain. Tapi sekarang ya itu sudah mulai agak tergantikan, ganti. ya kan. Di awal tahun kalau kamu ingat itu dulu banyak cerita soal BTC Iya, inscription gitu-gitu ya, iya, runes dan lain-lain. Sekarang udah agak agak berkurang iya juga, berkurang ya kan, narasi kripto tuh begitu cepat cepat. berubahnya. Nah, makanya kita Hmm, bangun ini supaya selain kasih update market dan kasih call, kita juga akan ngajarin orang-orang mulai dari nol. Maksudnya gimana sih main di DEX itu, gimana hmm, sih bikin wallet, gimana cara terhindar dari scam dan lain-lain. Jadi iya. jangan sampai kamu bilangnya kamu ngerti kripto, main kripto tapi cuman beli di checks, sayang banget gitu. Iya, betul. Setuju sih, Pak. Dan mungkin kan ini lumayan sejalan juga sama teman-teman di yang lagi belajar sekarang. Pasti kan mindset orang Indonesia tuh maunya cepat kaya ya, Pak. Nah, coba pedalam, pelajarin Betul, gitu. Jangan betul, cuman pengen cepat kaya ngikut-ngikutin orang gitu. betul. Karena itu kan lumayan
beresiko. Betul. Mending coba pelajaran sendiri, terus cari tahu cara-cara yang kira-kira bisa mendapatkan capital lebih cepat dan lebih aman. Gitu sih, itu setuju Ya. banget. Dan mungkin tadi juga ngebahas soal BTC. BTC itu mungkin disamakan dengan sebagai gold digital ya Pak. Betul. Jadi emang store of value tujuannya bukan investasi bukan untuk trading, tapi lebih ke investasi jangka panjang untuk melindungi aset kita dari inflasi, dari mungkin kenaikan harga penurunan harga rupiah dan sebagainya. Ya. Gitu sih. Kerasanya mungkin nggak sekarang ya Pak, tapi Betul. beberapa tahun ke depan gitu, ketika mungkin kalau kita nabung di emas 5 tahun lagi harganya nggak tahu kemana, tapi di Bitcoin mungkin lebih aman. Ya, saya setuju dengan Terlindungi. Ajeng yang mendescribe BTC sebagai emas gitu. Banyak orang ngomong sama saya, tapi kan Bitcoin bukan alat pertukaran yang sah. Benar, saya bilang. Betul. Saya tanya, emas di Indonesia sah nggak? Sah gitu kan. Banyak toko emas lah istilahnya. Betul. Boleh nggak saya ke hotel, saya mau nginep di hotel, saya bayarnya pakai 1 gram emas? Nggak boleh. Nggak bisa. Bener nggak? Betul. Tapi bukan berarti emas itu tidak ada value-nya, ya kan? Iya. Emas kamu yang 1 gram kamu jual dulu di toko emas. Kamu tradingkan dulu jadi rupiah, baru kamu ke hotel bayar gitu. Sama seperti BTC. BTC tidak perlu BTC dan kripto adalah aset kripto di Indonesia. Ya kan, tidak perlu menjadi alat pertukaran yang sah. Iya. Alat pertukaran yang sah di Indonesia tetap rupiah. uang, tetap rupiah gitu. Tapi bukan berarti BTC tidak ada harga. Setuju. Ya kan? Nah, gitulah. Setuju. Dan biasanya hal-hal yang bersifat terbatas itu harganya akan cenderung naik. Betul. Gitu. Emas juga kita kan nggak tahu ya sampai berapa banyak lagi gitu yang tersedia di bumi ini. Tapi kalau BTC itu udah jelas 21 juta koin yang akan ada di muka bumi ini gitu. Betul. Sampai kapanpun. Ya bayangin aja kalau makin berkurang makin sedikit harusnya. Kita ini sekarang sedang berbicara di tahun 2024. Kalau kita ini adalah di tahun 2013, mungkin banyak keraguan-keraguan. Jangan-jangan nanti BTC bisa dihack. Jangan-jangan nanti BTC bisa dimain lebih dari 21 juta. Jangan-jangan nanti negara nge-ban BTC. Itu kita sudah melewati semua fase itu. China ban BTC, US ban BTC, bla bla bla. Banyak orang yang coba nge-hack dan lain-lain. Gak ada yang berhasil. Sampai sekarang gak ada. Maka dari itu fase kita tuh bukan bener-bener awal lagi. Makanya harganya sekarang udah 100.000, bukan dulu 5.000 atau 10.000 ya kan. Nah, kalau kita masuk dulu di 5.000, mungkin kita sudah berkali-kali lipat. Tapi dulu masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Negara support gak ya BTC ya? Oh enggak, negara banyak yang ban. Bisa gak ya ternyata BTC nanti bisa dihack? Oh banyak percobaan dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang kita udah melewati semua itu, ya kan? Sekarang masanya adalah negara-negara di Amerika lah contohnya di bawah Trump, dia udah malah mulai pro BTC. Kalau dia sudah menyatakan pro BTC, saya yakin negara-negara aliansi dia udah mulai akan ikut jejak dia. Iya, setuju Pak. Dan juga kan Trump juga lumayan vokal dan dia bahkan mention bahwa mau menjadikan Amerika sebagai pusat kripto di dunia. Kan. Dan which is itu sangat bagus sih. Dan aku kemarin sempat ngeliat sih Pak, ada satu konten bapak-bapak gitu Pak. Gak tahu Bapak tahu apa enggak ya. Jadi ada satu bapak-bapak dia tuh bilang, saya yakin bahwa Bitcoin itu akan ke 0 rupiah. Semua kripto akan ke 0 rupiah gitu. Semua yang holder kripto pasti bakal nangis darah. Saya menjamin itu akan terjadi gitu. Nah gimana Pak kalau itu? Ya itu nggak mungkin karena ini kita sudah di tahun 2024. Kalau dia bilang gitu di tahun 2012, 2013 bisa saja. Kemungkinan ya kan, karena belum terbukti. Kalau ini sudah benar-benar proven gitu. Kenapa harga Bitcoin 100.000? Ya karena ada demand. Harga itu di market itu adalah supply and demand, ya kan? Karena ada demand, ada banyak orang yang ingin membeli. Jumlah BTC di exchange pun sudah all time low terus. Artinya orang beli BTC di market, mereka tarik keluar, mereka simpan sendiri, custody sendiri, ya kan? Jadi ya bisa saja harganya akan terus naik karena kenapa? Ada permintaan, ada yang beli, gitu kan? Sesederhana itu aja. Wow, banyak belajar ya teman-teman. Berarti self custody itu penting ya Pak ya, sampai sekarang pun tetap dibutuhkan ya. Betul. Gitu. Biasanya sih kalau aku kalau misalnya mau beli dulu nih di misalnya di exchange ngumpulin sampai berapa sesuai targetku, udah ngumpul pindahin ke wallet gitu. Ya betul. Terus tetap harus self custody ya Pak. Ya, cek juga penting, cek juga bagus. Kalau misalnya dananya nggak begitu banyak dan kebutuhan dananya memang untuk trading, ya dicek saja, nggak usah dipindah-pindahin. Tapi kalau nanti saya udah ada porsi yang saya udah sisihkan memang mau untuk investing jangka panjang nih, minimal 5 tahun 10 tahun, ya saya pindahin ke hot wallet atau cold wallet saya, kan itu lebih baik gitu. Oke. Abis ini
teman-teman langsung cek description box. Aku bakal taruh di link-link komunitas di bawah gitu, dari mulai Instagramnya, grupnya, Telegram atau Discord, Pak? Telegram. Di Telegramnya juga bakal ada, sama nanti mungkin kalau teman-teman mau tahu banyak nanti diskusi di Telegram grupnya komunitas ya. Wah, Boleh. aku udah belajar banyak banget sih. Semoga teman-teman bisa belajar banyak juga ya terkait Launchpad dan semuanya, karena ini salah satu alternatif buat teman-teman yang memang misalnya nggak suka trading tapi pengen dapat pendapatan atau capital yang lumayan gede, ya bisa ikut-ikutan di ini ya, beli koin sebelum dia listing di komunitas. Betul. Oke Pak Robi, aku happy banget ngobrol sama Bapak kali Sama-sama. ini, jadi banyak belajar juga. Semoga nanti ada part 2-nya ya Pak, kalau Bapak ke Jakarta Boleh. lagi kita bikin Iya, lagi iya. yang lebih Boleh. dalam lagi pembahasannya. Siap. Dan semoga Bapak juga suka datang ke sini. Ya, saya ya bersyukur dan udah diundang ke sini dan bisa berbagi sama teman-teman. Oke kalau gitu, thank you ya Bapak. Sama-sama, thank Thank you you. Sukses teman-teman. terus. Iya, sampai ketemu di podcast Selar berikutnya. Bye bye.